Masyarakat suku Bulusu sering memanfaatkan sungai ini untuk mencari ikan. Betul juga itu ya? Kabur. Tidak hanya mengandalkan sumber proteinnya saja, tapi masyarakat suku Bulusu juga mencari karbohidrat dengan tanaman-tanaman yang ditanam jangka pendek yang ada di sekitaran rumahnya. Kehadiran suku Bulusu di Kabupaten Tanah Tidung menjadi bagian dari sejarah panjang migrasi dan pemukiman manusia di Pulau Borneo, Kalimantan. Perjalanan saya mengenal dan mempelajari kehidupan suku Bulusu ratusan tahun lalu menjadi rangkaian ekspedisi suku terdalam jejak petualang. Sungai menjadi urat nadi kehidupan masyarakat suku Bulusu. Sehingga tak jarang pondok dan tempat bermukim sementara dibangun tak jauh dari sungai. Saat matahari meninggi, tempat ini menjadi saksi bisu perjuangan mereka dalam mencari sumber pangan. Sungai Rian yang masih asri dan alirannya deras ini memberikan banyak potensi yang ada di dalamnya. Nah, masyarakat suku Bulusu sering memanfaatkan sungai ini untuk mencari ikan. Emang katanya ikannya masih banyak di sini. Dengan langkah pasti, kami menyusuri sungai menebarkan bubu di tempat-tempat yang diyakini banyak ikannya. Alat yang digunakan tentunya tradisional khas suku Bulusu, yaitu memakai bubu, ini yang sedang saya ikat, dan juga tombak nih. Tombaknya itu ada tombak mata 4. Biasanya matanya ada 3, kali ini ada 4 nih, ada banyak. Mata tombak yang berjumlah 4 dimaknai sebagai 4 penjuru mata angin, menyimpulkan kekuatan alam yang mereka sembah. Sekarang kita taruh bubunya, gitu ya. Tempat kita menaruh bubu di sebelah sini. Bubu sengaja dirancang dengan cermat, menyerupai sebuah gua kecil. Lubang masuknya dibuat cukup lebar untuk menarik perhatian ikan dengan jalan keluar yang sempit sebagai perangkap. Ikan yang tergiur pada kegelapan di dalam bubu akan dengan mudah masuk, namun kesulitan menemukan jalan keluar. Ini bubunya kita tumpuk-tumpuk batu karena aliran arus sungainya tuh deras, supaya bubunya tuh nggak kemana-mana. Seakan tak membuang waktu, sementara bubu bekerja, mereka tak sekadar menunggu dengan tangan kosong. Tombak-tombak tradisional yang terbuat dari kayu dan besi telah siap diberdayakan. Sambil menunggu ikannya masuk ke dalam bubu, saya juga mau berburu ikan pakai tombak di sini. Wow. Tombak bukan sekedar alat menangkap ikan. Ia adalah simbol keberanian, keahlian, dan penghormatan terhadap alam. Ikannya kayaknya ada tuh di situ. Jadi memang ikan itu suka bersembunyi dekat-dekat batu. Makanya kita nyarinya agak ke pinggir. Dapat nggak? Ya, sayang sekali. Ikannya lepas. Ada Pak, dapat Pak. Mana Pak? Coba Pak. Wah, beneran dapat ikan. Dapat ikan. Seekor ikan lele hutan, penghuni sungai yang lincah berhasil tertangkap. Ikan yang didapatkan itu ikan lele, lele hutan. Biasanya di sini disebutnya itu lele lembat.
Marias Nyeu Hopi menjadi penguasa sungai-sungai berarus. Tubuhnya yang licin membelah air dengan gesit seolah menari mengikuti irama alam. Ya. Tadi ada. Sayang banget tadi kabur. Wah, kamu dapet. Wow. Wih, lepas dari tombak, langsung dicari sama Rafael. Oke, saya pegang ya. Wow. Ini dia nih ikan yang tadi lolos. Sama masih dapat ikan lele lembat. Emang kelihatan banget nih dari coraknya. Ada titik-titik yang menyerupai garis gitu. Tuh titik-titiknya baik banget. Ikan lele hutan, dagingnya yang gurih dan kaya akan protein menjadi sumber nutrisi utama bagi masyarakat Burusu. Kami terlalu bersemangat karena mendapatkan hasil yang cukup banyak. Bang, kayaknya kita udah terlalu lama ninggalin Bubu. Kita coba intip dulu kali ya di sebelah sana. Hasil tangkapan ini bukan hanya sekadar makanan, melainkan rezeki yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta bagi masyarakat penjaga hutan. Ada lagi banyak. Wah, memang benar-benar banyak banget di sini ikannya. Yuk kita coba bawa ke situ dulu. Wow. Besar juga itu ya. Kabur. Wah. Karena masih ada patilnya, makanya ini lagi berusaha untuk dibuang dulu patilnya. Patil tajam ini mengandung racun yang cukup berbahaya. Bermacam reaksi dapat muncul, mulai dari pembengkakan, infeksi, dan rasa sakit yang cukup mengganggu. Lelenya besar. Karena memang bumbu yang kita pakai ini ukurannya besar, makanya nggak heran dapat lele yang ukurannya juga besar kayak gini. Wah, masih sangat agresif. Bener-bener udah banyak banget ini. Lumayan bisa untuk persediaan ya kan? Ya udah, habis ini mending kita langsung aja pulang ke rumah. Yuk. Bawa ikannya. Ayo Pak, kita sambil pulang. Masyarakat adat Bulusu tidak mengenal krisis pangan. Secara turun-temurun, mereka dibekali pengetahuan meramu pemberian alam. Tidak hanya mengandalkan sumber proteinnya saja, tapi masyarakat suku Bulusu juga mencari karbohidrat dengan tanaman-tanaman yang ditanam jangka pendek yang ada di sekitaran rumahnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Singkong merupakan sumber pangan yang adaptif dengan iklim tropis dan tidak rumit dipelihara. Ya, tetap aja patah. Ya gimana nih? Wah! Ya! Singkongnya gede banget ternyata. Pantesan aja susah diambil karena ukuran singkongnya aja sebesar ini nih. Wow. Tanah Kalimantan dikenal subur karena hangat dan lembab. Sinar matahari yang berlimpah memberi energi yang cukup untuk pertumbuhan. Luar biasa. Ini singkong yang didapatkan ternyata banyak banget saking udah lamanya nggak diambil. Dalam satu periode membangun lahan kebun, ada 3 lokasi yang bisa dipilih. Tidak luas, hanya berkisar 500 meter persegi hingga 1 hektar.
nggak cuma di satu lokasi aja di sini, tergantung unsur haranya. Kalau unsur haranya udah habis, biasanya mereka akan pindah ke tempat yang lain. Itu biasanya per 3 tahunan gitu ya. Selain singkong, ada juga pisang, jagung, dan beberapa tanaman jangka pendek lainnya. Bukan hanya sekedar mengambil air, lagi-lagi kegiatan kaum puan di luar rumah wajib didampingi laki-laki untuk faktor keselamatan. Ini singkongnya udah kekumpul semuanya, sekarang kita mau bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Yuk, ayo Pak. Petualangan saya kali ini membuat saya semakin percaya. Masyarakat Bulusu adalah bukti nyata bahwa manusia dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa harus mengeksploitasinya. Karena hasil ikan dan singkong yang didapat cukup banyak, masyarakat Bulusu punya cara pengawetan makanan dengan teknik yang tak biasa. Ikan-ikan hasil tangkapan kami mau diolah menjadi fermentasi ikan. Di sini biasanya disebutnya adalah tambak. Jadi prosesnya pertama dipotong-potong dulu ikannya, kemudian nanti disimpan dalam bambu, pakai garam dan juga singkong. Makanan ini tidak hanya tersaji ketika upacara adat, namun hidangan unik ini kerap kali disantap ramai-ramai bersama keluarga. Singkong untuk campuran tambak memang harus yang sudah dimasak seperti ini. Mau dibakar ataupun direbus, yang penting udah lembek. Singkong memiliki tekstur yang keras. Jika masih mentah, fermentasi tidak akan berjalan optimal. Nah ini singkong sama ikannya udah dicampur dengan garam, barulah kita masukkan ke dalam bambu. Yang pertama dimasukin itu singkongnya dulu. Singkongnya sambil diremas seperti ini. Setelah itu baru ikannya. Singkong, umbi yang kaya karbohidrat, menjadi media fermentasi yang sempurna. Garam berperan sebagai pengawet alami yang akan menjaga kesegaran ikan serta menciptakan rasa yang khas. Terakhir, ini dicampur dengan singkong sangrai supaya hasil fermentasinya itu lebih sempurna dan juga lebih tahan lama. Biasanya tambak ini difermentasi selama 2 minggu supaya bisa bertahan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi emang lama banget. Tak perlu menunggu terlalu lama. Untuk mencoba rasanya, mereka masih memiliki stok yang bisa dikonsumsi. Nah ini nih, yang ada di tangan saya, tambak yang sudah difermentasi. Kita mau makan bareng-bareng. Saya juga udah penasaran rasanya kira-kira seperti apa nih kalau udah disimpan selama berminggu-minggu. Dari aroma emang asam. Ayo kita sama-sama cobain ya. Ayo, ini aku bagi-bagi. Bagi-bagi. Pak. Kalau dari segi rasa memang lebih dominan asam. Asam terus jadi lebih lengket teksturnya. Tapi enak juga. Tambah singkong ya makannya ya. Supaya lebih nikmat. Apalagi singkong bakar. Kalau singkong bakar nih memang aromanya lebih enak. Benar, jadi makin enak makan tambah pakai singkong bakar. Fermentasi ikan tambak adalah bukti nyata bagaimana nenek moyang telah menemukan cara untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Mereka telah menciptakan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga praktis dan kaya nutrisi. Masyarakat suku Bulusu ini sangat cerdas karena bisa mengolah makanan dengan cara pengawetan atau fermentasi seperti
seperti ini. Rasanya pun enak dan juga bisa bertahan lama. Suku Bulusu juga punya ramuan tradisional rahasia kecantikan. Ini ya, Grace. Wow, licin banget. Sebelum mulai bersih-bersih, saya mau ngambil salah satu bahan yang digunakan untuk keramas. Nah ini nih, tanamannya merambat di batu, namanya adalah uli abuk. Wih, aromanya enak sih, segar. Dan katanya ini dipercaya bisa manjangin rambut. Bahan-bahan yang udah dibawa dan tambahannya tadi udah cukup, sekarang kita mau lanjut bersih-bersih. Ayo Grace, hati-hati ya. Nah ini nih, sekarang saya lagi bikin ramuannya. Campurannya itu ada serai, daun jeruk, kelapa, dan juga yang terakhir ada daun uli abuk. Rahasia di balik keindahan rambut mereka terletak pada tradisi keramas yang sederhana namun syarat makna. Sebagai sampo, mereka memanfaatkan kekayaan alam di sekitar. Tiap tanaman punya khasiatnya masing-masing. Ini tadi serai sama daun jeruk untuk bikin rambut kita jadi wangi, kelapa supaya rambutnya jadi lurus dan juga lembut, dan uli abuk itu bisa memanjangkan. Makanya setiap keramas semua bahan itu akan dicampurkan jadi satu. Ramuan ini tidak hanya menutrisi rambut, tetapi juga memberikan aroma alami yang menenangkan. Suku Bulusu terkenal dengan paras dan tampilan yang menawan. Terbukti dari ramuan tradisional ini yang memang membuat mereka selalu tampil cantik. Yang saya tidak betul. Pakaian yang digunakan masyarakat suku Bulusu itu memang tidak bertahan lama. Jadi dalam 1 tahun biasanya mereka 2 kali ke hutan untuk mencari bahan untuk dibuat baju kulit kayu. Nah ini sekarang saya mau mulai mencari pohonnya nih. Ada sebelah mana Pak? Bagi warga suku Bulusu, memakai baju kulit kayu ibarat menyatu dengan alam. Mereka bisa merasakan detak jantung alam dan kekuatan akar yang mencengkram tanah. Ini bukan hanya pakaian, namun dianggap sebagai sebuah perwujudan dari penghormatan terhadap alam dan leluhur. Ini dia nih pohon yang mau kita tebang. Ini kalau di sini disebutnya adalah togop. Pohon togop, tapi bahasa Indonesianya ini adalah pohon talun. Ini ciri-cirinya dia itu bergetah yang nantinya akan dijadikan baju kulit kayu. Ini kita mau tebang berapa pohon? Dungai. 2. Dungai itu artinya 2. Jadi ada 2 pohon yang akan kita tebang. Oke, mana aja Pak? Siap. Tuh, ada zakar, talun, ada tunggal pion dapat mai. Pohon ini dipilih karena dianugerahi kulit luar yang kokoh namun lembut di dalam. Ini ciri-ciri pohon talun yang kita pakai untuk baju kulit kayu. Selain yang bergetah, terlihat warnanya itu lebih cerah dibandingkan batang pohon yang lainnya. Nih, kelihatan nih. Kalau yang sebelah kanan ini batang pohon biasa, warnanya lebih coklat. Ternyata besar pohonnya. Panjang. Oke, kita potong dulu bagian yang nanti mau kita kupas bagian kulitnya.
batang pohonnya mau langsung kita bawa ke dekat sungai karena mau diambil bagian kulit luarnya. Oke Pak, Bapak kuat kan? Yuk kita lanjut jalan. Langkah pertama untuk membuat baju kulit kayu, ini bagian kulit pohonnya kita lepas dulu, mau dikuliti. Tapi susah ya. Jadi mau mulai membelah dari ujung sana, nanti ditarik sampai ujung sebelah sini juga. Cuma dari tadi saya nyoba, garisnya miring. Pak, ini gimana biar lurus? Dengan penuh kehati-hatian, kulit kayu dikupas helai demi helai. Nah ini alat membelahnya, namanya adalah pais. Pais itu pisau kecil. Nah ini nih, ujungnya tajam seperti ini. Dan genggamannya tuh lebih panjang. Jadi lebih enak nih kita belahnya. Selain bisa menghasilkan pakaian dengan ukuran yang lebar, pohon talun berukuran besar memiliki bagian lain yang dapat menyempurnakan pakaian kulit kayu. Ini kalau udah, Aduh. ya putus. Nggak apa-apa Pak, kita potong bagian sini. Batang pohonnya, saya pukul-pukulin dulu. Supaya nanti ketika ditarik, set, itu nggak ada yang putus. Kayak barusan, sayang banget nih putus, jadinya nggak kepake. Pelan-pelan saya mau tarik bagian kulit luarnya. Pohon dengan diameter yang kecil biasanya dimanfaatkan sebagai tali. Ternyata setelah kita tarik nih kulit bagian luarnya, masih harus dikupasin. Ini nih yang kasar-kasarnya ini. Supaya nanti bajunya tuh hasilnya bagus. Ini tapi lengket. Ternyata getahnya banyak banget ya Pak. Selanjutnya, bagian kulit terluar dipisahkan. Tekstur permukaan yang kasar dibuang karena bisa melukai penggunanya. Ini kalau misalnya saya coba, memang ternyata nggak gatel, nggak nusuk-nusuk juga. Kalau sudah bersih kulit kayunya, sekarang tinggal dipukul-pukul. Karena nanti ketika dipukul-pukul, dia serat-seratnya juga akan terbuka dan bentuknya jadi lebih lebar. Dari ujung ya Pak. Setiap ketukan adalah sebuah doa dan harapan yang terpatri dalam setiap serat kain. Bunyi palu yang berpadu dengan gemericik air sungai menciptakan simfoni alam yang begitu menenangkan. Dengan ketukan-ketukan lembut, teksturnya berubah menjadi lebih lembut. Baju kulit kayu itu sebenarnya bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi biasanya kalau mulai 1 tahun itu mulai ada yang rusak, terus mulai ada yang lapuk juga. Nah, makanya ini biasanya dia akan bikin baju baru lagi. Seratnya mulai terbuka kalau dipukul-pukul. Jadi kita pukul-pukulnya tuh sampai benar-benar tipis. Kalau ini masih lumayan tebal, jadi harus pukulin lagi. Serat alami pada kulit kayu memiliki sifat antibakteri dan anti jamur, sehingga dapat melindungi kulit dari berbagai macam infeksi. Selain itu, kulit kayu juga bersifat hipoalergenik, sangat cocok untuk mereka yang memiliki kulit sensitif. Nih sudah hampir melebar, udah kelihatan serat-seratnya seperti ini. Terus bisa ditarik juga. Tidak akan putus karena ada getahnya yang lengket. Ibarat sebuah jaring laba-laba yang kuat namun lembut. Dengan
sentuhan magisnya, getah talun mampu menciptakan tekstur kulit kayu yang berserat dan elastis. Ketika getah talun bertemu dengan udara, perlahan-lahan mengering dan membentuk serat-serat halus yang saling bertautan. Bentuk seperti ini itu sudah hampir jadi. Karena biasanya kalau baju untuk laki-laki lebih simpel. Dia cukup kayak gini aja, tinggal dibentuk-bentuk. Jadi, ini kalau misalnya saya coba, memang ternyata nggak gatel, nggak nusuk-nusuk juga di kulit. Jadi aman. Kalau untuk perempuan biasanya masih dibentuk-bentuk lagi. Coba. Sudah bersih. Nah, ini sebenarnya sudah jadi, tapi belum kering, makanya harus dijemur terlebih dahulu, baru bisa dipakai nantinya. Nih. Selesai sudah petualangan singkat saya bersama masyarakat suku Bulusu. Di tengah pesona alam dan kehangatan masyarakat Bulusu, saya telah menemukan lebih dari sekadar destinasi. Semacam sebuah rumah, keluarga, dan sebuah cerita yang tak akan pernah pudar dari ingatan.